Selain makan, tidur adalah hak dari tubuh fisik kita, di mana tubuh fisik kita adalah sebagai eksekutor dari segala misi dan visi roh dan jiwa kita. Maka tidur yang berkualitas adalah yang akan bisa menjadikan tubuh fisik kita sebagai eksekutor yang baik. Artinya, tidur kita harus bisa membuat kita bertenaga, bisa memulihkan sel-sel tubuh kita, bisa memulihkan kita dari kelelahan, bisa memulihkan fungsi organ-organ tubuh kita, bisa meningkatkan stamina kita, bisa membuat pikiran kita menjadi lebih positif, bisa membuat mood kita menjadi baik. Di mana efek-efek positif ini nanti akan membuat metabolisme tubuh kita berada dalam keadaan yang seimbang. Tapi, ada tapinya. Tidur bukan sembarang tidur, karena tidak semua tidur bisa dikatakan benar. Maka perhatikan poin-poin berikut ini agar kita bisa mencapai hakikat tidur sebenarnya. Tidur harus dilakukan pada malam hari. Kenapa harus malam hari? Karena Allah sudah menciptakan siang hari untuk beraktivitas dan malam hari untuk beristirahat. Artinya, perubahan cahaya di alam semesta ini menandakan adanya perubahan aktivitas buat tubuh kita. Selain itu, didukung pula oleh sistem saraf yang bekerja. Pada siang hari, sistem saraf yang bekerja adalah sistem saraf simpatik yang kinerjanya adalah meningkatkan denyutan jantung, sehingga otomatis tekanan darah meningkat dan mengencangkan otot-otot kita, sehingga kita memiliki respon yang cepat terhadap aktivitas yang terjadi pada siang hari. Hormon yang keluar pada siang hari adalah hormon adrenalin atau hormon stres. Berbeda dengan malam hari, yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatik yang kinerjanya adalah menurunkan detak jantung yang otomatis membuat tekanan darah menurun dan melemaskan otot, sehingga kita dibikin menjadi rileks. Kenapa dibikin rileks? Supaya kita lebih mudah untuk tidur atau beristirahat. Maka ketika kita tidurnya berkualitas, proses-proses pemulihan tubuh yang dilakukan oleh tubuh kita akan berjalan dengan lancar atau optimal. Karena jam-jam biologis manusia, maka disarankan kita lebih baik tidur di awal malam. Misalnya diawali dengan tidur jam 8 malam. Ini agar proses pemulihan tubuh kita bisa dilakukan dengan lebih optimal. Maka orang-orang yang tidak tidur pada malam hari bisa disebut tidurnya bermasalah. Tidur gak harus 8 jam. Karena lama tidaknya tidur tidak menentukan kualitas tidur kita. Yang dibutuhkan oleh tubuh fisik adalah tidur yang berkualitas, yang bisa membuat metabolisme kita membaik. Ukuran tidur 8 jam adalah ukuran yang dilihat dari segala lapisan, dari usia, dari gender, dan dari aktivitas manusia itu. Maka ukuran tidur 8 jam dianggap ukuran umum atau yang ideal. Sebenarnya tidur 4 jam di malam hari sudah cukup untuk membuat tubuh kita pulih dan memberikan kita tenaga. Tapi kalau pada keesokan harinya kita masih ngerasa ada ngantuk, kita boleh untuk mencukupi jumlah tidur kita pada waktu siang hari sebelum jam 12 atau sesudah jam 12. Dan jangan sampai lama tidurnya, maksimal sekitar 2 jam. Orang-orang yang tidak bisa tidur pada malam hari lalu mencoba tidur pada pagi dan siang hari dengan pikiran untuk menebus tidurnya di malam hari. Begitupun dengan orang yang kekurangan jam tidur atau malah kelebihan atau tidur pada waktu-waktu yang tidak disarankan, misalnya tidurnya di pagi hari atau di sore hari, maka pasti akan mendapatkan efek yang tidak bagus. Misalnya kita menjadi lemas karena kekurangan oksigen, adanya tekanan darah yang meningkat, adanya perubahan mood, kita jadi bete, kita bisa pusing, sakit kepala, dan kerusakan yang paling besar adalah bahwa kita sedang merusak
jam biologis kita bahwa kita sedang merusak pola tidur kita. Saat kita mau tidur harus mematikan lampu, atau kalau kita takut pakai lampu tidur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi hormon melatonin atau hormon tidur. Jadi kita bisa lebih rileks dan tidurnya lebih berkualitas. Tidur dalam keadaan terang itu ada efek-efek negatifnya. Ada poin yang harus digarisbawahi pada hakikat tidur ini, bahwa tidur adalah temannya kematian. Di dalam Al-Quran atau hadis-hadis menunjukkan bahwa pada malam hari roh kita keluar. Roh itu berada di dalam genggaman Sang Pencipta. Sang Pencipta bisa saja mengembalikannya kapan saja ataupun tidak akan mengembalikannya lagi. Artinya kita bisa saja tidak terbangun lagi dalam tidur kita. Dan di dalam tidur bisa saja banyak yang terjadi. Misalnya posisi kita tidur yang salah sehingga menindih salah satu organ tubuh yang membuat terhambatnya peredaran darah, atau tidur yang menghadap ke kiri sehingga menekan jantung, membuat jantung lebih sulit untuk memompa, bisa mengakibatkan susah bernafas, bisa membuat adanya serangan kepada jantung, dan juga penyakit-penyakit lain seperti salah satunya adalah sleep apnea, di mana jantung tiba-tiba berhenti memompa. Kalau ini terjadi terus di dalam 1 jam, itu bisa mengakibatkan kematian. Maka berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, akan lebih baik ketika kita berwudu dulu sebelum tidur, berdoa dulu sebelum tidur, memanjatkan doa-doa dan menyatakan niat bahwa tidur kita ini adalah sebagai ibadah. Maka tidur kita bisa menjadi ibadah. Dan bila kita ditakdirkan untuk tidak bangun lagi dalam tidur kita, maka insya Allah kematian kita dalam tidur kita husnul khotimah. Dan tidak lupa pula disarankan untuk tidur dengan posisi menyamping ke arah kanan, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan posisi tidur menyamping ke arah kanan, banyak efek positif yang akan bisa didapatkan oleh tubuh kita selama kita tidur. Maka mari sama-sama kita coba benahi tidur kita agar sesuai dengan hakikat tidur sebenarnya, dan efeknya akan membaguskan tubuh fisik kita. Kepo Channel.